Lagi-lagi Mujin berpindah ke dunia arwah dan bertemu sang malaikat. Mujin kali ini sangat kesal karena menurutnya sang malaikat sudah mempermainkan nyawanya. Namun sang malaikat berkata bahwasanya dia bukan mempermainkan Mujin, namun justru menolongnya dari kematian yang seharusnya sudah terjadi. Mujin kembali sadar dan menjadi perhatian banyak orang setelah nyaris saja tertabrak bus gara-gara supir yang mengantuk. Hiju dengan kesalnya memarahi sang supir, namun Mujin masih bisa memakluminya. Mereka lalu kembali ke kantor, dan saat itu ada yang menelepon Mujin, yang ternyata itu adalah ayahnya. Mujin kemudian mengunjungi rumah orang tuanya. Di sana ternyata sudah ada sang kakak. Sang ayah menghubungi mereka berdua karena mencurigai ibu mereka telah berselingkuh. Karena menurutnya akhir-akhir ini sikapnya berubah menjadi aneh. Kakaknya ini sampai heran, sang ayah yang sudah tua tapi masih saja mencurigai ibu mereka berselingkuh. Saat itu ada seekor anjing yang menghampiri Mujin, padahal selama ini ibu mereka tidak pernah memelihara anjing. Kakaknya kemudian pamit untuk pergi dan memuji perubahan Mujin yang kini tampak lebih baik. Tak lama ibunya pulang namun bersama seorang wanita. Si anjing tadi kemudian menghampiri wanita itu dan Mujin juga langsung memberi salam. Di sini ibunya bingung karena Mujin berbicara sendiri dan seketika Mujin pun sadar bahwa wanita itu adalah arwah gentayangan. Mujin kemudian bertanya pada arwah itu tentang apa yang membuatnya gentayangan. Namun si arwah tidak berkata apa-apa sampai sang ibu masuk dan mengagetkan Mujin. Bahkan sang ibu menganggap Mujin sudah gila karena berbicara sendiri. Mereka lalu makan bersama. Di sini Mujin mulai mencari tahu apakah ada teman ibunya yang baru saja meninggal. Dan sang ibu berkata bahwa memang ada, namanya Yongsuk. Mereka satu kerjaan yaitu sebagai petugas kebersihan di sebuah universitas. Ibunya heran, Mujin kok bisa tahu padahal selama ini belum pernah melihat temannya itu. Dan Mujin pun berbicara ke sana kemari dan membahas ini itu agar ibunya tidak curiga. Setelah makan, Mujin memperhatikan ibunya yang sedang berdandan dan berpakaian sangat rapi. Ia kemudian membuntuti sang ibu. Saat itu Mujin melihat ibunya bertemu seorang laki-laki yang sama-sama berpakaian rapi. Mereka juga terlihat sangat dekat dan itu membuat Mujin tak habis pikir. Namun tak lama muncul beberapa orang yang sama-sama berpakaian rapi. Tanpa pikir panjang, Mujin terus mengikuti rombongan itu yang ternyata memasuki sebuah gedung. Saat akan masuk, rombongan itu diperiksa oleh beberapa orang berjas hitam. Bahkan ada yang dimarahi karena pakaiannya kurang rapi dan diancam akan dikeluarkan. Ternyata rombongan ini akan mengikuti ujian pengetahuan yang diselenggarakan oleh pihak universitas. Saat itu ada salah satu rombongan yang terlambat. Namun sang petugas mengancam akan memecat orang tersebut dan tak lupa dia juga mengancam seluruh orang yang ada di sana. Ujian pun dimulai, namun soal yang diberikan sungguh tidak masuk akal. Para petugas kebersihan yang rata-rata berusia 55 tahun ini diharuskan menulis dalam bahasa Inggris. Menurut Mujin tentu ini tidak sesuai dengan tugas mereka yang hanya bersih-bersih. Saat itu arwah Yongsuk pun seketika langsung gemetar sambil menangis. Mujin kemudian mendapat penglihatan ketika Yongsuk masih hidup. Saat itu Yongsuk tidak bisa menjawab karena tidak paham bahasa Inggris. Namun sang petugas menganggap bahwa Yongsuk adalah seorang pemalas dan memberikan SP1. Dan jika SP bertambah, maka Yongsuk akan dipecat dan tidak akan mendapatkan pesangon. Mujin yang tidak tahan akhirnya keluar menuju toilet. Saat itu ada dua orang petugas yang membicarakan tentang soal ujian yang memang sengaja dibuat sulit. Tujuannya agar para petugas kebersihan itu tidak tahan dan akhirnya mengundurkan diri atau bahkan mendapatkan SP dan akhirnya dipecat tanpa adanya pesangon. Itu adalah trik tidak manusiawi yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Mujin lalu mengajak ibunya minum kopi. Ia bertanya kenapa sang ibu tidak bercerita jika universitas mengadakan ujian konyol seperti itu. Ibunya berkata bahwa dia malu karena di usia tua seperti ini malah mengikuti ujian dan harus berpakaian rapi. Saat itu sang ibu mengeluh sering sesak pada dadanya, seperti ada yang mengganjal. Mujin pun khawatir jika ibunya mengalami hal yang sama dengan apa yang menimpa Yongsuk.
Ibunya lalu bercerita bahwa ada temannya yang dipecat, padahal itu adalah mata pencaharian satu-satunya. Dan temannya itu bekerja demi hanya untuk cucunya yang masih SMP agar bisa bertahan hidup. Mereka semua adalah pekerja yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Mustahil untuk memprotes jika akhirnya harus dipecat. Saat itu Yongsuk menyaksikan sendiri peristiwa pemecatan itu, dan itu membuatnya stres karena ia sudah mendapatkan SP1. Setiap hari, ibunya Mujin menyaksikan Yongsuk yang tampak was-was. Bahkan dia bekerja sambil memegang dadanya yang katanya mulai tidak enak. Namun ia tetap bekerja sambil menghafal bahasa Inggris. Suatu hari, ibunya Mujin masuk kerja, tapi tidak mendapati Yongsuk yang sudah 3 hari tidak hadir. Kemudian, ibunya Mujin mendatangi kontrakan Yongsuk dengan dibantu pemiliknya yang membukakan kunci. Betapa terkejutnya mereka menemukan Yongsuk sudah meninggal di atas meja belajar dengan seekor anjing yang berada di sampingnya. Anjing itu adalah anjing yang Mujin lihat di rumah ibunya tadi. Mendengar itu, Mujin merasa sangat geram. Tugas berlebih, bahkan masih ditambah ujian, pasti itu terasa sangat berat bagi para orang tua ini. Ia tak mau ibunya mengalami hal yang sama, dan Mujin yang seorang pengacara buruh akan menindak kasus ini. Mereka bertiga kemudian mendatangi universitas untuk mendalami kasus ini. Namun pihak universitas terlihat sudah mempersiapkan semuanya dengan teliti untuk menghindari pelanggaran. Bahkan menganggap kematian Yongsuk adalah hal biasa yang terjadi pada lansia. Akhirnya mereka keluar dengan tangan kosong. Namun itu tidak mengurangi semangat mereka. Hiju yakin tidak akan ada yang bisa lolos jika mereka bertiga sudah turun tangan. Mujin kemudian mendatangi Janggen, yaitu teman dekat ibunya, untuk menggali informasi. Namun, Janggen benar-benar menutup rapat mulutnya. Begitu pula dengan Geonwoo, ia juga tidak mendapatkan informasi apapun setelah bertanya pada ibu-ibu lain. Namun berbeda dengan Hiju, ia menjelaskan bahwa kematian Yongsuk bukan sekedar serangan jantung biasa, karena ia ditemukan meninggal ketika sedang belajar. Bisa jadi Yongsuk sangat stres karena harus menjalani ujian. Bukan hanya itu, Hiju kini mengetahui bahwa Janggen adalah keponakan sepupu ketiga dari istri kedua kakeknya ibunya Mujin, yang artinya mereka merupakan saudara jauh dan mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Keesokan harinya, Mujin, Hiju, dan Genwoo mentraktir para petugas kebersihan itu untuk makan siang bersama. Bukan tanpa alasan, kali ini Mujin berharap bisa merubah pemikiran para orang tua ini. Mujin mengajak mereka semua untuk menolak adanya ujian, karena itu pasti memberatkan para pekerja yang sudah tua. Namun tidak sedikit dari mereka yang menolak. Alasannya adalah karena mereka butuh pekerjaan itu. Mereka takut dipecat, hingga menyepelekan kematian Yongsuk. Ibunya Mujin tidak tahan ketika mendengar rekan-rekannya itu yang justru tidak mau dibantu. Padahal anaknya yang seorang pengacara buruh itu secara sukarela mau membantu mereka. Ibunya Mujin juga meminta mereka untuk jujur pada diri sendiri dan melihat kematian rekannya baru-baru ini. Setidaknya mereka harus mencari tahu alasan kematian Yongsuk. Akhirnya, Janggen yang dikenal sebagai sosok paling pintar dan dihormati itu angkat bicara. Ia meminta semuanya untuk sadar. Uang memang segalanya, tapi mereka adalah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Akhirnya satu persatu dari mereka angkat bicara. Intinya mereka semua sangat benci dengan adanya ujian itu. Semasa sekolah saja tidak suka dengan ujian, sedangkan sekarang di masa tua harus menjalani ujian lagi. Mereka semua akhirnya setuju untuk melakukan demonstrasi, menuntut hak mereka dan menghilangkan ujian. Pihak universitas yang mendengar itu kemudian menghampiri para demonstran. Mereka mengancam akan memecat semua orang jika tidak membubarkan diri. Itu membuat mental para pendemo menjadi goyah. Namun ibunya Mujin maju paling depan dan kembali membakar semangat para demonstran. Tak lama kemudian muncul polisi yang diminta membubarkan para demonstran. Namun Mujin berkata bahwa mereka tidak melanggar hukum. Ada pasal yang mengatur tentang hak kebebasan berbicara. Tapi para polisi itu membawa Mujin dengan cara paksa karena dianggap sebagai provokator. Dan episode kelima pun selesai. Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di RTS Cinema.